Memastikan kualitas asupan gizi ratusan ribu jemaah haji Indonesia, tim Media Center Haji melakukan penelusuran eksklusif ke salah satu dapur penyedia catering di Kota Mekah. Liputan ini sekaligus menepis rumor yang ramai diperbincangkan terkait olahan telur dadar tebal yang diduga menggunakan tepung. Tim Media Center Haji mendapat kesempatan menyusuri langsung area produksi salah satu dari 51 dapur catering jemaah haji di Mekah. Tim media menyaksikan bagaimana proses produksi makanan yang disantap jemaah disajikan dengan higienis dan memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia. Because we have now the companies from the Indonesia, they are supplying us the bumbu there here, and they import and we purchase from them. Their suppliers are Indonesian people. Tidak hanya menjamin otentisitas rasa, tim juga meninjau dan membuktikan fakta di balik sajian telur dadar tebal bercita rasa tinggi yang kerap diduga menggunakan tepung. Telur yang disiapkan dalam jumlah banyak dipecahkan menggunakan mesin. Selain proses yang cepat, higienitas tetap terjaga. Lalu, telur yang ditampung dalam sebuah panci hanya diberikan bumbu seperti garam dan bubuk cabai kering sebelum ditambahkan daging cincang yang telah dimasak. Adonan kemudian dipanggang di dalam oven besar selama 25 menit dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur tebal. Ya pemirsa, saat ini saya sedang mencoba rasa telur dadar yang dibuat untuk menu masakan jamaah haji Indonesia. Setelah kita lihat prosesnya pemasakannya tadi, tidak ada menggunakan tepung. Hanya telur saja yang dipecah, kemudian dikasih bumbu, dan langsung dipanggang, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau ketebalannya, pemirsa bisa lihat, sangat tebal sekali. Karena prosesnya bukan digoreng seperti yang kita biasa di Indonesia. Sekarang kita coba ya, seperti apa rasanya. Bu, ini jumlahnya banyak. Ya. Enak sekali. Rasa gurihnya pas, pedasnya juga pas, dan ini adalah telur dadar yang menggunakan daging cincang. Baik, gitu. Sampai jumpa. Oh, ini Pak, matang. Pemirsa, puncak haji kian dekat, fisik dan mental jemaah mutlak disiapkan dengan baik. Lantas apa saja persiapan jemaah calon haji untuk menjalani Armusna? Kita sapa rekan Ike Kusuma yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Bung Ike, bagaimana kesiapan para jemaah calon haji Indonesia jelang puncak haji? Ya, Fajar dan pemirsa dapat diinformasikan, saat ini telah mencapai 159.323 jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Kemudian dari jumlah tersebut, sekitar 153.667 jamaah haji Indonesia telah tiba di Kota Makkah. Untuk persiapan jelang persiapan Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, jamaah haji diimbau untuk melaksanakan umroh wajib dan mengurangi ibadah sunnah, terutama pada siang hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga fisik jamaah haji agar tetap prima pada saat menjalankan wukuf nantinya di Padang Arafah pada tanggal 26 Mei 2026. Selain itu, untuk persiapan juga konsolidasi di masing-masing pemondokan jamaah haji juga dilakukan antara petugas haji dengan ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Hal ini bertujuan agar jamaah dapat mendata jamaah berapa yang akan ditanazulkan atau dimururkan, sehingga kebutuhan bus jamaah dapat terpenuhi. Selain itu, kami juga mengimbau untuk jamaah yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram pada saat ini, jika kondisi tidak terlalu fit, dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat hanya di pemondokan saja atau di masjid sekitar pemondokan jamaah. Karena pembatasan berselawat yang baru saja lewat dari belakang saya tadi akan dibatasi sampai jam 8 waktu Arab Saudi beroperasi untuk menuju ke Masjidil Haram dan baru akan beroperasi kembali pada jam 14 waktu Arab Saudi. Fajar. Ya, baik
Tentu banyak persiapan yang harus kemudian dilakukan begitu ya oleh para calon jemaah haji menjelang puncak dari ibadah haji yang akan segera dilangsungkan. Baik, terima kasih banyak Ika atas laporannya langsung dari Arab Saudi. Selalu jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Qiblatain. Disinilah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain, salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Masjid ini memiliki arti penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Area dalam masjid dibuat nyaman untuk para peziarah yang datang beribadah sekaligus mengenang sejarah Islam. Di tempat yang menjadi saksi berubahnya arah kiblat umat Islam ini, jemaah diajak bukan hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Setelah 20 tahun menabung, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Setiap harinya sang kakek menyisihkan Rp20.000 untuk berangkat haji. Inilah keseharian Bukri, 65 tahun, warga desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setiap harinya, Bukri masuk keluar hutan di dekat rumahnya untuk mencari kayu bakar. Dari hasil jual kayu bakar, ia sisihkan menabung Rp20.000 per hari. Selama 20 tahun menabung, impian sang kakek menuju Mekah akhirnya terwujud di tahun ini. Pak, nabungnya udah berapa lama, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Dari hasil kerja apa, Pak? Kerja itu mencari bakar. Perasaannya gimana, Pak? Sekarang akhirnya bisa... Saya senang sekali bisa rukun Islam anak libat pun lambai. Kini, Bukri siap bergabung dengan kelompok terbang lainnya untuk menuju ke Tanah Suci. Kegigihan sang kakek menjadi bukti. Niat suci dan kerja keras jelas mampu mewujudkan impian yang dianggap mustahil. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك